Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba siyam fi syahri Ramadan wa ja'ala al-Qur'an hudan lil muttaqin wa hudan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mewajibkan puasa kepada kita di bulan suci Ramadan, dan Allah juga telah menurunkan Islam, Al-Quran, dan mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul terakhir terjadi pada 17 Ramadan. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin shaimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-18 lebih kurang, ya. Tanpa dirasa sangat cepat berlalu, kemudian kita nanti berhari-hari. Kali ini kita akan melihat kembali tentang proklamasi Islam. Setiap agama ada proklamasinya, ya. Agama Yahudi, Nasrani, agama Majusi, agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Islam juga ada hari lahir. Islam lahir malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, atau ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Proklamasinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah hai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah hai Muhammad, dan Tuhanmu itu maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Alladzi 'allama ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari apa yang belum diketahuinya. Ini proklamasi, teks proklamasi Islam. Berapa perkara lahir di saat itu? 3, dan tiga-tiga itu tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul terakhir. Ketika Rasulullah dari lahir sampai 40 tahun, beliau belum ditugaskan oleh Allah menyampaikan agama.
Jadi Rasulullah baru diangkat oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Dengan demikian agama baru telah lahir. Namanya Dinul Islam, agama Islam. Dan dengan adanya agama Islam, maka agama lain batal. Agama Yahudi batal, agama Nasrani batal, agama Majusi batal, agama Hindu Buddha batal semuanya, kecuali agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Yang lain selain Islam itu kafir semuanya. Orang Yahudi itu kafir sekarang, karena agama mereka tidak ada pula. Orang Kristen itu kafir semuanya. Orang Hindu, Buddha, orang Majusi, Shinto, Zoroaster, Konfusius, kafir semuanya. Dan semuanya menjadi penghuni neraka hari akhirat. Penghuni neraka. Yang masuk surga hanya orang-orang Islam yang beriman dan bertakwa. Tetapi di dalam agama Islam juga ada yang disebut dengan al-munafiqun, munafik. Mereka juga masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ada juga mukmin asli, mukmin yang setengah hati beriman. Kadang-kadang dia taat, kadang-kadang tidak. Itu berdosa. Mukmin asli itu dibakar dulu dalam neraka. Tapi kalau sudah habis dosanya, dia juga akan masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya orang-orang muttaqinlah yang penghuni surga, jauh dengan neraka. Itu 17 Ramadan tahun 1610 diproklamirkan oleh Allah agama baru, agama Islam. Agama lain semuanya mensor. Pengikutnya kafir, masuk neraka. Kita tidak boleh kagum berlebihan kepada orang-orang terkenal di dunia, apakah petinju, pemain bola. Mereka itu penghuni neraka karena bukan Islam. Masih lebih baik orang miskin, petani miskin tinggal di gunung, tidak pernah naik pesawat, tidak pernah tahu kota-kota besar di dunia, tetapi mereka itu punya akidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Masuk surga hari itu. Ketimbang jadi presiden Amerika, presiden Jerman dan sebagainya, tetapi kafir masuk neraka hari itu. Yang kedua 17 Ramadan itu adalah hari lahirnya Islam. Tadi hari diangkat Rasul menjadi pembawa Islam. Yang kedua hari lahirnya Islam, 17 Ramadan. Yang ketiga hari Nuzulul Quran atau malam Nuzulul Quran. Muhammad, Islam, Al-Quran sama waktunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai Allah tempat hidup kita. Muhammad sebagai petunjuk bagi kita. Beliau itu adalah suri teladan, dan Al-Quran sebagai imam bagi kita. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita harus tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Beruntunglah nenek moyang kita, raja-raja Perlah, raja-raja Pasir, raja-raja Pedir, raja-raja Semarang, raja-raja Aceh Darussalam,
raja-raja Aceh Tamiang, raja-raja Aceh Barat Daya, karena mereka hanya mengenal hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kerajaan-kerajaan Islam itu hanya satu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak pernah masuk universitas, tidak pernah ada gelar, tapi mereka diberi hidayah oleh Allah, berpedoman kepada kitab Allah, hukum Allah. Nah, sekarang kita generasi yang malang, generasi yang tidak beruntung. Kita menjauh dengan Al-Quran dan kita lebih senang kepada hukum-hukum peninggalan kafir, hukum-hukum Belanda. Kadang-kadang takut kita dari akhirat nanti tidak bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita membuang hukum Al-Quran ini. Kita lebih bangga dengan hukum-hukum peninggalan kafir. Ini ketakutan juga. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dalam surah Al-Maidah. Barang siapa tidak menghukum dengan hukum yang telah aku turunkan, hukum Al-Quran, sesungguhnya dia itu kafir. Bagaimana ini? Betapapun adil seorang hakim, tetapi meninggalkan Al-Quran, hakim itu harus bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum Quran itu? Hukum yang adil, hukum yang tidak boleh dijual dengan uang, tidak boleh dibeli dengan uang. Kalau bersalah tetap bersalah, walaupun anak raja. Tetapi kalau tidak salah tetap dimuliakan, walaupun dia itu hamba sahaya. Sekarang kita dengar siapa yang banyak uang, itulah yang menang. Jadi nggak usah kita ngomong di sini, nggak bagus, apalagi bulan-bulan Ramadan. Tetapi coba lihat, sering kita terkejut orang yang bersalah tidak masuk penjara, orang yang tidak bersalah masuk penjara. Allah membagi hakim kepada 3, 2 masuk neraka dan 1 golongan masuk surga. Yang masuk surga hakim beriman, dan yang masuk neraka hakim yang tidak adil dan hakim yang membeli hukum sogok menyogok. Laknatullahi ala rashi wal dilaknat oleh Allah yang memberi sogok dan yang menerima sogok. Pengacara bagian dari hakim. Jangan merasa melepaskan diri. Saya bukan hakim, saya pengacara. Pengacara menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi adalah bagian dari hakim. Hakim, hati-hati pengacara. Tapi kalau Anda adil, membela hukum, menegakkan keadilan, Anda lebih duluan masuk surga ketimbang ulama. Tetapi kalau Anda tidak adil, wahai pengacara, Anda lebih duluan masuk neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Jujurlah, Ramadan adalah hari lahirnya Islam, hari dinobatkan Muhammad sebagai Rasul, dan hari diturunkan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul malikul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر